Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kajian ini menjadi kajian yang menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang diliputi rahmat dan dicintai oleh para malaikat dan diampuni dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda berkaitan dengan keutamaan duduk di majelis ilmu dan belajar tentang agama Islam. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Artinya, dan tidaklah suatu kaum, sekelompok manusia berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu berkumpul di masjid. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mudarasah, saling tadarus, saling mempelajari di antara mereka, memahaminya dan mengambil hukum-hukum dan akidah atau keyakinan dalinya, mempelajari Al-Quran, dan di antaranya juga termasuk mempelajari sunnah, dan di antaranya juga termasuk mempelajari kitab-kitab para ulama. Wa yatadarasunahu bainahum. Kalau mereka seperti itu, maka akan turun kepada mereka rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Illa hafathumul ghasyiyatu illa nazalat alaihim sakinah. Pasti akan turun ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat mengelilingi kita, mendatangi kita karena mereka cinta kepada para pelajar, cinta kepada para pencari ilmu agama, orang-orang yang mempelajari agama Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Itu hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan duduk di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dipelajari agama Islam ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan buku Usul Iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, dan kita telah sampai pada halaman 18. Di sini kita akan mulai mempelajari tentang pokok-pokok akidah Islam. Jadi prinsip-prinsip akidah Islam. Kalau kemarin di sini, oleh karena itu di sini saya mengatakan agama Islam ini sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu itu terdiri menjadi dua bagian. Pertama adalah akidah yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, kemudian syariat yang berkaitan dengan apa? Hukum. Dan berkaitan dengan hukum itu telah kita jelaskan dan Syekh telah menjelaskan pada poin-poin yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam kita tahu apa? Amalan, perbuatan kan? Syahadat La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian salat, kemudian zakat, puasa, haji. Itu penyebutan sebagian dari syariat-syariat Islam. Bahkan itu termasuk syariat Islam yang paling besar. Ya, ini
menunjukkan bahwasanya Islam itu terdiri dari apa? Syariat. Dan syariat Islam itu banyak. Nanti kita bisa pelajari di kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis dan yang lainnya. Kemudian juga terdiri dari akidah. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan, dan itu ada pada rukun iman. Rukun iman yang terdiri dari apa? Akidah ini pokoknya atau landasannya, dasarnya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti rinciannya akan dijelaskan sama Syekh di sini. Kemudian beriman kepada para malaikat, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, hari akhir serta takdir yang baik dan yang buruk. Beriman kepada Allah, kita ambil singkatan saja. Beriman kepada Allah, pertama kita meyakini bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki alam semesta ini. Ya, yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, menumbuhkan, menurunkan hujan dan lain sebagainya, yang memberikan rizki, ya, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meyakini itu rububiyah. Kita telah pelajari dulu sama Syekh Malik rububiyah Allah. Kemudian yang kedua adalah meyakini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam perkataan beliau yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Maka kita tetapkan sebagaimana mestinya dan kita meyakininya, mengimaninya tanpa meragukannya. Jadi keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-namanya telah dan akan dibahas sama Syekh Malik dalam kajian beliau. Kemudian beriman kepada para malaikat, kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah ada. Karena malaikat ini termasuk apa? Yang gaib. Kita tidak melihat, cuman karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang malaikat, maka kita mengimani adanya malaikat dengan berbagai macam malaikat, karena malaikat itu sangat banyak dan jumlahnya jutaan, bahkan puluhan, bahkan miliaran, tidak terhitung. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui pasukan atau tentara Allah kecuali hanyalah Dia. Itu para malaikat itu jumlah yang sangat banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Dia. Dan kita mengimani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnahnya. Nanti rinciannya siapa saja malaikat-malaikat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, kemudian tugasnya mereka apa, kemudian bagaimana sikap kita, konsekuensi iman kita kepada mereka, nanti kita akan jelaskan. Untuk rukun iman kepada Allah tadi masih kurang ya, yaitu berkaitan dengan uluhiyah. Ya, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita meyakini dengan mengimani kitab-kitab Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang digunakan untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini dengan sia-sia saja. Allah tidak menciptakan manusia silakan hidup semaunya, tidak. Tapi Allah mengatur kehidupan mereka agar mereka tidak serampangan, agar mereka tidak tergoda oleh iblis. Karena iblis dan tentaranya mereka berusaha untuk menjerumuskan manusia ini agar mereka masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dan mengutus para nabi dan para rasul dari kalangan manusia agar mereka mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan kitab-kitab yang lain kepada manusia. Oleh karena itu, orang muslim mereka meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu kita dapati dalam surat Al-Baqarah, baik yang awal, yang ayat ke berapa? 3 atau 4, Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik." Dan orang-orang yang bertakwa itu, yang beriman itu, mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada orang sebelumnya. Itu siapa? Nabi-nabi yang lain. Seperti adanya kitab Taurat. Kita meyakini bahwasanya Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Musa.
Kemudian itu sebagai petunjuk dan hidayah dan syariat bagi orang-orang kaumnya Nabi Musa. Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita meyakini bahwasanya itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada hudan wa rahmah, ada petunjuk dan rahmat kasih sayang Allah. Di situ ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan pada kaum Nabi Isa. Orang-orang di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah menurunkan Zabur, diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Diterapkan kepada kaumnya Nabi Daud. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang di dalamnya terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya. Dan itu diterapkan di zaman-zaman mereka. Adapun ketika turunnya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Sehingga pada zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka yang berlaku adalah Al-Quran saja. Adapun Injil, Taurat, Zabur atau yang kitab-kitab yang lainnya itu telah dihapus hukumnya. Sehingga tidak patut seorang manusia pada zaman ini dan zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak patut mereka untuk mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab beliau mendapatkan Taurat atau Injil waktu itu, kemudian beliau mendatangkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, saya mendapati ada Taurat. Maka Nabi Muhammad SAW marah. Kenapa? Apakah tidak cukup saya membawa Al-Quran? Apakah tidak cukup Al-Quran bagimu? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar untuk membakar Taurat atau Injil ini. Bahkan beliau bersabda, seandainya Musa ini hidup atau Isa ini hidup, maka dia wajib untuk mengikuti aku. Yani seandainya Nabi Musa itu hidup, maka Nabi Musa wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Kemudian kita juga meyakini beriman terhadap Rasul-Rasul Allah. Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang pilihan, para rasul, para nabi dan rasul, dan jumlahnya mereka banyak. Ada ulama yang menghitungnya, cuman saya tidak hafal. Nanti mungkin disebutkan di sini, wallahu a'lam. Dan para rasul itu betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu ini kepada manusia. Kita meyakini hal itu. Namun yang berhak kita ikuti adalah nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau syariat-syariat terdahulu yang dibawa oleh para nabi yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti haji misalnya. Haji pada syariatnya dahulu pertama mulai adalah Nabi sama Ibrahim alaihissalam, atau itu termasuk syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW membawa syariat yang baru yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan syariat Nabi Ibrahim, maka kita mengikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabihudahum iqtadi." Maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka, yaitu petunjuk para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekilas tentang beriman kita kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian kita juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya beriman kepada hari akhir, kita meyakini bahwasanya kita semua akan mati. Dan setelah kita mati, kita meyakini bahwasanya kita akan masuk ke dalam alam barzakh, alam kubur. Jadi itu adalah awal fase hari akhir. Jadi hari akhir yang pertama atau akhirat yang pertama itu adalah alam barzakh. Setelah alam barzakh, kita nanti ketika terjadi hari kiamat dan hancur bumi, kemudian Allah ganti bumi dan lain dengan yang lainnya, maka Allah bangkitkan kita. Kemudian kita di situ akan dihitung amal perbuatan kita, kemudian ditimbang. Kemudian setelah itu kalau kita beriman dan amal solehnya banyak, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kemudian kalau kita banyak dosa namun kita masih beriman, maka kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuni dosa kita, kemudian kita masuk surga. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah akan mengazab kita, menyiksa kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Namun setiap orang yang memiliki keimanan, mereka pasti akan masuk surga nanti pada akhirnya.
Namun adapun orang-orang kafir yang tidak beriman dengan rukun-rukun iman yang 6 ini atau salah satu di antaranya, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana yang telah jelas dalam surat Al-Bayyinah yang tadi saya bacakan ketika maghrib. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang kafir, baik dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan Allah ridho, cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir. Jadi kita beriman bahwasanya ada hari bangkit, hari kebangkitan. Oleh karena itu ketika orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya dan teman-temannya mereka mengingkari hal ini, maka mereka disebut orang-orang apa? Kafir, bukan orang yang beriman. Oleh karena itu mereka tidak meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan lagi. Bahkan mereka mengatakan, bagaimana kita akan dibangkitkan padahal nanti kita ketika mati akan menjadi apa? Tulang belulang. Apakah Allah bisa mampu menciptakan tulang belulang kemudian dibangkitkan? Secara logika mereka itu mustahil. Namun logika yang benar itu mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu akan segala sesuatu. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan kita dari air mani atau air sperma, maka Allah mampu menciptakan kita dari tulang belulang tadi. Ya. Dan itu kita yakini dengan sekian yakin-yakinnya. Adapun orang-orang kafir mereka meragukan hal itu. Bahkan mereka bertanya-tanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya menjelaskan tentang akidah atau keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Mereka meragukan akan adanya hari akhir, hari kiamat atau hari bangkit. Mereka mengatakan mereka mengatakan dalam banyak ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, hanin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun, sungguh kalian betul-betul mereka akan mengetahui nanti ketika dibangkitkan. Dan Allah mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari pembalasan nanti itu adalah sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskan Allah dalam surat An-Naba itu menjelaskan tentang kebangkitan nanti pada hari kiamat. Betul-betul itu adalah benar, dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhir ini mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Nah, karena itu sifat-sifat orang yang beriman, mereka wahum wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka sangat yakin dengan adanya hari akhir atau kehidupan akhirat. Kemudian kita juga beriman dengan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan nanti akan kita jelaskan apa itu takdir, apa itu sikap kita, dan bagaimana orang-orang tersesat dalam masalah takdir. Karena kaum muslimin di zaman setelah jauhnya dari Islam, ketika mulai kaum muslimin mempelajari ilmu filsafat Yunani, mereka mulai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga mereka mulai meragukan adanya takdir. Bahkan itu terjadi di zaman tabi'in. Ada sekelompok orang yang mulai mengingkari adanya takdir. Mereka meyakini bahwasanya kita ini berbuat hanya sesuai keinginan kita, apa yang kita inginkan itulah yang terjadi. Adapun takdir maka tidak ada. Mereka mengingkari takdir. Padahal yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk rinciannya nanti kita bahas. Namun ini hanya sekilas agar kita rindu untuk mempelajarinya lebih dalam. Baik. Dalil-dalil ini berkaitan dengan rukun iman ini, maka kita perlu menghafalnya. Ini banyak dalam Al-Quran. Di sini hanya sebutkan satu saja, ya, satu saja yang berkaitan dengan beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi.
Adapun dalam ayat setelahnya itu berkaitan dengan takdir. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah suatu kebajikan itu adalah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu, walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah an man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Nah, di sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Ini sebagai dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya untuk beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Dan banyak ayat, di antaranya misalnya dalam surat Al-Baqarah sendiri di ayat yang pertama Allah berfirman tentang orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini ditafsirkan oleh para ulama banyak. Ada yang mengatakan bil ghaib artinya beriman kepada Allah. Karena Allah gaib, tidak bisa kita lihat di dunia. Namun di akhirat nanti ketika kita masuk surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah nikmat surga yang paling tinggi, bahwa kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ghaib juga di dalamnya termasuk para nabi. Para nabi terdahulu, Nabi Isa, kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, maka kita meyakininya. Itu termasuk beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib juga termasuk beriman kepada para malaikat. Malaikat gaib, tidak kelihatan. Nabi SAW mengatakan tadi, bersabda bahwasanya di dalam majlis ilmu akan didatangi oleh para malaikat. Kita yakin hadis ini benar. Sekarang di majlis ilmu, namun kita tidak bisa melihat malaikat, meskipun barangkali dia melihat dan memang dia hadir sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti kita yakin akan adanya hari akhir, itu juga hal yang gaib. Kenapa gaib? Karena kita tidak melihat langsung sekarang, namun itu terjadi yang akan datang. Mungkin orang-orang yang telah meninggal, kakek kita, nenek kita, ya nenek moyang kita, itulah mengalami hal itu di alam kubur, alam barzakh. Mereka mengalami hal itu. Namun kita beriman kepada Allah kepada hari akhir yang diawali dengan alam kubur, karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian juga mencakup kitab-kitabnya. Kita tidak mengetahui kitab Injil, Zabur. Adapun kitab Injil yang sekarang itu telah dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sendiri. Pendeta-pendetanya mereka merubah-rubahnya sesuai selera. Oleh karena itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sifat orang-orang Yahudi, mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka merubah perkataan-perkataan firman-firman Allah dalam Taurat dan Injil itu dari tempat-tempatnya. Oleh karena itu kita tidak mengikuti, tidak mengamalkan apa yang dalam Taurat dan Injil karena sudah dirubah-rubah. Adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala jaga dia sampai nanti hari kiamat. Allah jaga Al-Qur'an ini dari perubahan. Oleh karena itu kita dapat Al-Qur'an di Indonesia sama dengan Al-Qur'an yang di Saudi. Al-Qur'an di Amerika sama dengan di Jepang dan lain sebagainya. Allah jaga. Bahkan seandainya ada orang yang mau merubah satu huruf saja, ketahuan. Karena kita mendapati banyak orang yang menghafal Al-Qur'an. Adapun Injil siapa yang bisa menghafal? Tidak ada. Yang menghafal justru orang Muslim. Seperti Zakir Naik dia hafal, namun pendeta-pendeta yang ada justru malah tidak menghafal. Adapun Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak kecil di Indonesia yang dia tidak bisa bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Qur'an. Ini termasuk mukjizat. Al-Qur'an mudah untuk dihafal. Dan ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang menurunkan az-dzikra ini, Al-Qur'an ini sebagai peringatan ini, dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Menjaga keautentikannya ya.
Sehingga Al-Quran ini akan senantiasa menjadi petunjuk selama-lamanya. Kemudian saya mana tadi? Itu ya. Ini dalil dari surat Al-Baqarah ayat 177 berkaitan dengan wajibnya beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Dan memang sifat orang beriman seperti itu. Kita telah menghafal misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini artinya Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW itu beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga orang-orang yang beriman, mereka juga beriman. Orang mukmin mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun, masing-masing para rasul dan para orang-orang beriman itu amana billah, mereka beraman kepada siapa? Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak akan membedakan salah seorang pun dari rasul-rasulnya. Artinya kami betul-betul beriman kepada semua nabi dan rasul. Oleh karena itu, beriman kepada para rasul adalah kita meyakini bahwasanya mereka, Nabi Musa, Nabi Isa, Adam atau Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh dan lain sebagainya, mereka betul-betul para rasul. Kita tidak boleh mengingkari salah satu di antara mereka. Maka seorang muslim tidak boleh mengatakan Nabi Isa itu bukan nabi, dia manusia biasa. Tidak boleh. Karena ini bisa membuat kita kufur, jadi kufur. Oleh karena itu kita wajib mengimani semuanya. Namun yang diikuti syariatnya adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mengatakan la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang di antara mereka. Oleh karena itu orang yang beriman kepada satu nabi, kemudian kepada semua nabi, kemudian dia kafir kepada satu nabi, tidak mau beriman, tidak mau mengakui bahwasanya satu nabi atau satu rasul ini adalah Rasulullah, maka dia bisa kafir. Oleh karena itu orang yang kafir kepada Nabi Nuh, maka mereka telah mengkafiri para nabi semuanya. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran disebutkan ketika kaumnya Nabi Nuh kafir kepada Nabi Nuh, maka Allah mengatakan kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Sungguh kaumnya Nabi Nuh itu telah mendustakan para rasul. Padahal itu hanya siapa? Hanya Nabi Nuh saja. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, berarti mereka tidak beriman kepada seluruh para rasul. Oleh karena itu kita beriman kepada semua para nabi. Namun yang kita ikuti syariatnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dalil dari Al-Quran. Ini kita hafal ya kalau bisa ya. Biar kita ketika ditanya sama orang atau kita menjelaskan kepada anak-anak kita, istri kita, apa dalil wajibnya beriman dengan rukun iman yang 6 misalnya. Kita bisa menyebutkan. Pertama Al-Baqarah ayat 177. Kemudian berkaitan dengan takdir. Karena barangkali ada orang yang mengatakan di ayat Al-Baqarah 177 ini tidak disebutkan takdir. Berarti kita enggak beriman kepada takdir. Nah, karena itu kita jawab, memang di ayat itu tidak ada. Namun ada di surat Al-Qamar ayat 49 sampai 50. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, ketentuan dan ukuran. Wa ma amruna illa wahidatun kalahmin bil basar. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejepan mata. Yani perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Ya gitu. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini dalil atau syahid atau inti pendalilan di sini ada pada ayat yang pertama, bahwasanya segala sesuatu itu telah Allah ciptakan dengan takdir. Maka di sini kita harus beriman tentang takdir. Nanti kita jelaskan bagaimana takdir itu. Kita harus meyakini bahwasanya Allah telah menulis segala takdir, apa yang terjadi sejak dahulu sampai nanti menjelang kiamat,
sampai kiamat saah itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mengetahui, Allah telah menciptakan segala sesuatu dan lain sebagainya. Nanti kita perdalam. Adapun dalam dalil dalam sunnah di sini maksudnya apa? Hadis ya. Sunnah di sini maksudnya hadis. Sunnah di sini bukan maksudnya sunnah wajib, mubah, makruh, bukan, tapi maksudnya sunnah di sini hadis. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW bersabda untuk menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam ketika dia bertanya kepada beliau tentang iman. Al-imanu itu ketika itu Nabi ya, hadis yang panjang nanti bisa Bapak dibaca di hadis Arba'in, hadis kedua, atau di Riyadhus Shalihin juga ada. Itu malaikat Jibril alaihi salam menyamar sebagai orang, menyamar menjadi manusia yang ganteng, yang putih, pakaiannya juga putih, rambutnya juga putih. Kemudian rambutnya apa? Hitam. Rambutnya hitam, pakaiannya putih, yang bersih. Beliau menyamar menjadi orang yang sangat tampan. Kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW bertanya tentang 3 hal. Pertama tentang iman, kemudian bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang ihsan, kemudian bertanya tentang kapan hari kiamat. Maka di sini diambil satu cuplikan, yaitu berkaitan dengan iman. Akhbirni 'anil iman, gitu dalam hadisnya. Kabarkanlah kepadaku, kasih tahu saya tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini lengkap. Dari sini apa? Lengkap dalam satu teks langsung. Nah, karena itu ketika kita pengen mengetahui siapa orang beriman, maka adalah orang yang beriman kepada yang 6 ini. Adapun orang yang tidak beriman kepada salah satunya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan iman. Baik. Dan kita mengetahui dengan ini, kita bisa membedakan mana orang yang beriman, mana orang Islam dengan mana yang tidak Islam. Nah, karena itu kalau ada orang, misalnya orang non-muslim mengatakan saya beriman juga kepada Nabi Isa misalnya. Nah, kemudian dia mengatakan berarti saya beriman. Ya, maka kita tidak benarkan. Kenapa? Karena dia betul memang beriman kepada Nabi Isa, tapi dia kafir kepada Nabi Muhammad dan tidak dianggap. Nah, karena itu generasi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia semuanya itu wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, hadisnya telah kita jelaskan dulu ya. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani mereka mendengar bahwasanya saya sudah diutus, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku ajarkan, maka dia tidak beriman. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Bayyinah itu jelas sekali. Al-Bayyinah itu arti Al-Bayyinah sendiri adalah keterangan, penjelasan yang sangat jelas, menjelaskan tentang siapa yang beriman, siapa yang kafir. Nah, karena itu kita hendaknya merealisasikan keimanan ini. Kita alhamdulillah sudah beriman, sudah menjadi orang muslim, namun kita harus mempelajari lebih dalam sehingga keimanan ini menancap pada diri kita dengan sekuat-kuatnya, sehingga iman kita akan langgeng, kita tidak akan murtad insyaallah. Dan kalau kita menjadi orang Islam, kita akan menjadi Islam yang baik. Karena kalau orang prinsip imannya sudah baik, maka insyaallah kehidupannya akan menjadi baik dan dia akan mudah untuk mengamalkan syariat Islam. Oleh karena itu, nanti kita lanjutkan dulu ya katanya nanti. Oleh karena itu, penekanan pertama dalam Islam, dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan akidah ini, berkaitan dengan rukun iman ini. Sehingga ketika pada fase Makkah, Nabi Muhammad SAW ketika di Makkah, ayat-ayat yang turun itu semuanya berkaitan dengan akidah, mayoritasnya. Adapun dengan syariat hanya sedikit, seperti sholat, ya itu sedikit, hanya sedikit. Sholat turun memang ketika di Makkah, namun hanya sedikit. Adapun penekanan yang luar biasa adalah penekanan dalam masalah akidah. Oleh karena itu, ketika kita ingin membangun
diri kita menjadi orang yang Islam, keluarga kita menjadi orang Islam yang sempurna, yang kuat imannya, masyarakat kita menjadi masyarakat yang kuat imannya adalah pertama kita pahamkan tentang rukun Islam, rukun iman ini. Sehingga setelah itu akan terbentuklah masyarakat yang Islami yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membuat suatu negara ini menjadi berkah sebagaimana ayat yang telah kita baca pada halaman berapa itu? Ya, 16 ya. Seandainya bukan halaman berapa? Pernah kita baca kayaknya. Lupa, kita bacakan pada ayat berapa itu. Nah, artinya seandainya suatu penduduk negara itu, sebuah penduduk negeri mereka beriman dengan keimanan yang 6 ini, ya. Yang berapa, Pak? 18. 16 juga. Oh ya, itu seandainya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan berkah di langit dan di bumi. Ya. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mengeluhkan kondisi masyarakat yang misalnya mereka banyak maksiat, banyak rusak, main khamr atau miras di mana-mana, judi di mana-mana, perbuatan seks terjadi di mana-mana, lesbi atau masyarakat menjadi rusak, itu pertama kita perbaiki adalah Islam ini, rukun ini, karena ini pondasi. Karena itu ini termasuk usulul iman, rukun. Jadi kalau kita membangun masjid ini, kita bangun, pertama dibangun apa? Pondasinya dulu, cakar ayamnya dulu, sehingga kuat. Kalau sudah kuat nanti bangunan akan menjadi sempurna dan kokoh. Beda kalau bangunan bawahnya pondasi nggak kuat, nanti bangunannya hancur, otomatis akan hancur. Nah, karena itu ketika di Madinah, ketika kaum muslimin para sahabat keimanannya sudah kuat, mereka mudah untuk meninggalkan maksiat dan mereka mudah untuk melaksanakan ketaatan. Misalnya khamr atau miras atau minuman keras, khamr ya, alkohol, itu menjadi suatu minuman yang biasa diminum oleh para sahabat dahulu sebelum diharamkan. Itu mereka biasa. Jadi mereka seperti minum air biasa ini, air teh, kopi dan sebagainya. Jadi ketika ada tamu, mereka datangi, pakai minum bir. Mereka buat dari kurma, mereka buat dari anggur, ya macam-macam. Itu minum-minum yang biasa. Namun karena keimanan mereka sudah kuat, maka ketika turunlah ayat khamr, pengharaman, ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr, haramnya alkohol, minuman keras, maka serta-merta mereka menumpahkan dream yang terisi khamr. Sehingga dalam satu hari atau enggak ada 1 jam, ketika mereka mendengar ada berita haramnya, telah diharamkan khamr, minuman keras, maka masyarakat Madinah steril dari khamr. Mereka bersih dari khamr dan mereka sama sekali tidak mau memegang lagi. Padahal itu minuman yang mereka cintai. Orang kalau sudah candu dengan kopi, kemudian diperintahkan jangan minum kopi, berat pada dasarnya. Namun ketika iman sudah kuat, maka mereka mudah untuk melaksanakannya. Demikian ketika diperintahkan para wanita Ansar, wanita sahabat, mereka diperintahkan untuk menutup aurat mereka, untuk mereka memakai hijab, mereka memakai jilbab. Maka serta-merta ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang ayat hijab, ayat berkaitan dengan wajibnya menutup aurat dan memakai jilbab, maka kemudian para sahabat pulang ke rumah-rumah mereka, memberitahu istri-istri mereka. Maka mereka pun, para sahabiat yang ketika di luar, mereka langsung masuk rumah, kemudian ngambil kain seadanya, korden diambil, diikat, kemudian dipakai. Subhanallah, sangat cepat sekali mereka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang mestinya kita kaum muslimin mengamalkan itu, sehingga akan terciptalah keimanan yang sempurna dan kaum muslimin yang betul-betul Islam dan ketakwaan yang sebenarnya. Oleh karena itu penekanan dalam khutbah Jumat itu senantiasa kita bacakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan perintah dengan semampunya. Jalankan semua. Larangan juga kita jalankan, tinggalkan semuanya. Karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari kitab-kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Bapak bisa membaca sendiri, nanti bisa beli di toko yang sudah terjemahkan.
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambah keimanan kita. Karena iman itu berkurang dan bertambah dengan cara kita mempelajari seperti ini. Dengan ketaatan itu akan tambah sendiri, sehingga iman kita akan sempurna dan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita akan menjadi penghuni surga Firdaus bersama para nabi dan para sahabat dan para orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang ditanyakan? Fadhil. Apakah mungkin Ustaz, Hindu dan Buddha itu kitabnya juga merupakan firman-firman Allah yang sebenarnya ketika dibedah oleh para asatid istilahnya yang Islam, orang-orang dari Islam itu ternyata sama seperti kitab-kitab Injil sama kitab Taurat yang isinya itu sebenarnya secara tidak langsung membenarkan bahwa adanya Nabi Muhammad datang ke dunia untuk istilahnya memberikan istilahnya memberitahu akidah tentang tauhid itu segala macam, dan dia membenarkan ajaran Nabi. Iya, membenarkan Nabi, dan istilahnya nggak ada Allah itu patung, nggak ada Allah itu dari gambar segala macam, itu semua jelas di situ gitu. Tapi mereka menyesatkan, istilahnya pendeta-pendeta mereka ini menyesatkan ajaran-ajaran yang sebenarnya itu ada dalam kitab-kitab itu. Itu mungkin nggak Ustaz? Bisa jadi. Karena para nabi dan rasul itu banyak, dan para rasul itu banyak sekali. Para rasul, jadi kalau nabi itu beliau mengamalkan apa yang disyariatkan oleh nabi atau yang dibawa oleh nabi para rasul sebelumnya. Adapun rasul, beliau membawa wahyu baru, membawa syariat baru. Dan bisa jadi karena memang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Semua para nabi dan rasul mereka memberikan kabar gembira bahwasanya akan datang nanti nabi akhir zaman, itu Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi, wallahu a'lam. Perlu diteliti. Hindu Buddha nggak tahu asalnya apa. Hindu Buddha mereka menyembah apa? Patung. Tapi di Hindu sendiri nggak membenarkan adanya patung, nggak membenarkan adanya gambar. Bisa jadi. Tuhan itu nggak bukan makhluk, dibilang gitu. Tuhan itu cuma satu. Sedangkan di Hindu itu kan bisa kita tahu kan banyak banget selain Tuhan mereka gitu. Iya, Allah a'lam. Bisa jadi, Allah a'lam. Yang lain? Dah, cukup insyaallah ya, jelas sekali. Nanti besok kita lanjutkan ke rukun pertama, yaitu apa? Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.